Purwodiningrat untuk menabuh gamelan. Dan kami persilahkan untuk memilih ya gamelan yang ada di panggung Gaung Gamelan Yogyakarta kali ini. Yang manapun juga kami persilahkan, mungkin bisa diarahkan oleh Mas Ari Wulu. Mas Ari Wulu, Dan silahkan Mas. nanti dengan ditabuhnya gamelan ini berarti sebagai simbolis juga Bahwa acara kali ini ya Gamelan Festival ke-29 telah usai. Dan untuk itu kami persilakan untuk bersiap. Monggo, mungkin bersama dengan Mas Ari Wulu dan juga KPH Purwodiningrat, Ibu Dian Laksmi Pratiwi juga akan menabuh gamelannya. Nanti akan kita hitung mundur sebagai aba-aba dan nanti akan bersama-sama memukul gamelan. Dan sekaligus nanti kami juga minta tepuk tangannya yang meriah kepada Bapak Ibu semuanya. Dan sudah siap sepertinya, kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Saud. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Gaung Gamelan Yogyakarta Gamelan Festival 29 Piwuling.
lalu pemain gamelannya di tengah, kemudian kita menyaksikan di sekelilingnya. Tahun ini kami mencoba karena ada pengalaman yang tidak bisa kami tuliskan atau kita bagikan. Kami kebingungan membagikan pengalaman itu. Kemudian tahun ini kita menikmati gaung gamelan itu di tengah dan gamelan yang mengelilingi kita. Yogyakarta Gamelan Festival ke-29 mengambil tema Piwuling. Sebenarnya ini adalah kesadaran kami untuk selalu mempunyai pengingat-ingat atau mengambil ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kepada kita semua sejak dulu, yang akan kita pakai untuk mengembangkan dan mencari kemungkinan-kemungkinan baru di dalam kebudayaan gamelan tanpa merusak ilmu atau aturan-aturan yang sudah ada. Sebenarnya tidak hanya di wilayah gamelan, tapi ini sebenarnya adalah refleksi kami ketika beberapa tahun yang lalu kita semua menghadapi masa yang tidak menentu di masa pandemi, tapi hari ini kita bisa melewati meskipun ada banyak saudara kita yang kemudian kesusahan gara-gara pandemi dari 2020. Tapi manusia secara umum itu sudah membuktikan bisa melewati masa-masa itu. Itu tidak lain dari ilmu atau apa-apa saja yang diingat oleh manusia, tidak perlu dengan ilmu, entah itu ilmu pasti atau ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita selama ini, tapi dengan pengetahuan yang kita tahu sampai hari ini. Seperti yang kita tahu kalau di Jogja ya, terutama di kalangan masyarakat Jawa, ketika ada larangan itu tidak berkumpul itu menjadi susah sekali. Di Eropa juga sama, tapi di Jogja punya DNA bahwa masyarakatnya itu komunal, seperti gamelan. Kemarin sewaktu penyelenggaraan di konser gamelan di Plaza Ngasem, ada beberapa teman yang bercanda mengungkapkan bahwa di Jogja sering mendengar ono gamelan muni dewi, ada gamelan yang berbunyi sendiri. Kelakar itu kemudian saya respon, sebenarnya gamelan itu tidak pernah berbunyi sendiri, dia selalu berbunyi bersama-sama. Ini yang kemudian menjadikan kita mungkin jadi salah satu kekuatan kita bisa melewati masa-masa yang tidak menentu kemarin. Yogyakarta Gamelan Festival tahun ini di Lokakarya mampu mengajak 20 peserta yang kemudian kita pentaskan di hari kedua konser YGF di Plaza Ngasem untuk belajar gamelan. Mereka yang kita undang untuk mengikuti Lokakarya itu adalah mereka-mereka yang sama sekali belum bisa atau hanya sedikit bisa bermain gamelan. Kemudian kita ajak di Lokakarya, diajar oleh teman-teman dari Sariswara Taman Siswa, memberikan pengetahuannya tentang gamelan, kemudian dipentaskan. Kemudian di Rembuk Budaya ada Mas Danang dari Lokananta, lalu dimoderatori Mas Silman dari Jogja Sonic Index, lalu ada Bu Jody Diamond dari American Gamelan Institute. Itu dihadiri oleh sekitar 26 orang yang mengikuti diskusi bagaimana musik menjadi warisan, arsip musik menjadi warisan. Pengarsipan musik menjadi penting, tidak melulu yang tentunya berupa buku ya, tapi rekaman, data atau pengalaman seperti yang akan kita alami sebentar lagi ini menjadi warisan yang kemudian bisa kita kelola untuk hal-hal yang lebih